Bulan Februari identik dengan bulan kasih sayang, yakni pada 14 Februari. Banyak orang yang merayakan hari-hari kasih sayang. Pada tanggal ini, semua orang akan mencoba mengungkapkan perasaan mereka dan bersama dengan orang yang mereka sayangi. Jiwa murni. Pasti banyak orang yang bertanya-tanya, mengapa disimbolkan dengan lambang hati? Sebenarnya, penggunaan simbol hati dianggap sebagai salah satu simbol jiwa murni, seorang manusia yang selalu tinggal di dalam hati. Sedangkan warna merah dipilih karena merupakan warna yang dianggap paling romantis. Simbol ini melambangkan bahwa harus bersama dengan kekasih. Namun, selama orang tersebut adalah orang yang kamu sayang, maka dapat dirayakan bersama. Selain itu, lambang hati menandakan perasaan yang tersimpan secara tulus. Fakta selanjutnya yang perlu diketahui adalah terkait bunga. Umumnya, ketika hari kasih sayang ini tiba, banyak pasangan yang menyatakan perasaan mereka. Berdasarkan riset, diantaranya adalah sekitar 85% pasangan di dunia membawa bunga, sedangkan riset yang lain menyebutkan hampir 73% bunga dibawa oleh seorang pria, sedangkan 23% dibawa oleh wanita untuk dirinya sendiri. Fakta ini memang mengejutkan. Bunga mawar. Mungkin sebagian dari kamu banyak yang bertanya, mengapa bunga yang diberikan haruslah mawar merah atau mawar putih? Sebenarnya hal ini kembali kepada legenda yang menyatakan bahwa bunga mawar merupakan bunga favorit Dewi Venus, yaitu Dewi Cinta. Sedangkan mawar juga seringkali dianggap sebagai perlambang perasaan yang kuat akan cinta. Sehingga banyak orang memutuskan untuk memberikan bunga mawar sebagai perlambang perasaan yang menggebu-gebu, atau warna putih sebagai perasaan yang melambangkan perasaan yang tulus. Pasangan romantis dan mitosnya. Berdasarkan survei, 51% pasangan ingin merayakan dengan cara makan malam romantis ataupun menghabiskan waktu bersama. Selain itu, 67% pria dan wanita lajang akan memilih hari mencari jodoh dan waktu kencan yang paling tepat. Juli, aku merayakan ulang tahunku. Lamunanku memaksaku teringat belasan tahun yang silam. Kala itu, aku masih duduk di bangku SMA kelas 3. Saat-saat itulah masa-masa kelulusanku. Di sekolahku, yang tak terlalu jauh dari rumahku, 3 tahun aku menghabiskan masa SMA-ku di SMA 1. Maklum, aku kan pinter. Bukan sombong loh ya, ini fakta. Pada masa itu, menurut teman-temanku, aku juga menjadi salah satu idola di sekolahanku. Mungkin karena parasku yang cantik, atau mungkin senyumanku yang manis. Sebut saja, namaku Angel. Aku terlahir dari 3 orang bersaudara. Kakak pertamaku laki-laki, dan adikku juga laki-laki. Aku adalah anak nomor 2 dari 3 bersaudara. Ayah dan ibuku sangat sayang kepada aku.
Masa-masa kelulusan sekolah pun tiba. Betapa senangnya hatiku bisa mendapat nilai yang bagus. Sehabis aku lulus SMA, pada suatu ketika, aku melamar pekerjaan di sebuah perusahaan di kotaku. Dalam hatiku, ada perasaan cemas juga kala itu. Diterima enggak ya? Hari pun berganti, dan pada suatu hari, aku mendapat kabar gembira yang membuat aku bahagia. Kala itu, lamaranku diterima, dan aku pun segera masuk kerja dalam perusahaan itu. Rutinitas kujalani seperti biasa. Pagi, siap-siap untuk ke kantor, dan sore pulang dari kerja. Tak terasa, hari demi hari kulalui dengan rutinitas kerja. Hingga pada suatu hari, aku bertemu dengan seseorang yang akhirnya sampai sekarang masih tersimpan di hati. Mungkin berawal dari pandangan mata, akhirnya kita saling kenal. Orangnya sih nggak ganteng-ganteng amat, cuma super ganteng. Entah bagaimana ceritanya, akhirnya kami berdua pun semakin dekat. Dan mulailah benih-benih cinta kami berdua bersemi dan berkembang. Sering kita bertemu di siang hari saat jam-jam istirahat kantor. Kadangkala, sore hari setelah pulang jam kerja. Yang paling aku ingat adalah saat-saat aku selalu membawakan dia es kelapa dan cemilan ringan saat berdua. Akhirnya kami pun pacaran. Hal yang terindah dalam hidupku kala itu. Pernah suatu ketika, aku ingin ke rumahnya. Dan pada suatu hari, saat itu aku relakan mengambil cuti 1 hari. Saat itu, kami berdua sudah membuat janji bertemu. Dan inilah perjalanan pertamaku bersama pacarku yang ganteng itu. Kita berdua naik bus antar kota meluncur ke kota pacarku. Asik juga naik bus berdua. Serasa dunia milik kita berdua. Terus yang lain kemana? Yang lain mungkin ngontrak. Bus yang kami naiki berjalan pelan. Serasa tahu kalau sedang ada orang yang lagi jatuh cinta. Sekitar 30 menit kemudian, bus pun sampai juga di halte kota pacarku. Perjalanan pun berlanjut. Kami berdua naik angkot menuju ke TKP, tempat kediaman pacarku. Ini yang bikin geli dan ingin ketawa. Saat itu, aku melihat pacarku tersenyum ketika aku duduk di samping seorang ibu tua. Saat itu, ibu-ibu tua itu mengantuk dan barang bawaannya pun melorot di pangkuanku. Tak lama kemudian, sampailah kami berdua di rumah pacarku. Itulah pertama kalinya aku diajak pacarku ke rumahnya. Sampailah kami di depan rumah. Dengan malu-malu, aku mengikuti pacarku masuk ke dalam rumah. Ternyata, aku disambut sangat baik oleh orang tua pacarku dan juga saudara-saudaranya. Aku pun bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua pacarku. Kami berdua akhirnya duduk-duduk dan ngobrol di ruang tengah. Sekitar pukul 12 siang, kami berdua melaksanakan sholat duhur, sholat yang wajib bagi umat muslim. Setelah selesai sholat, kami berdua lanjut makan siang. Sekitar pukul 2 siang, aku diajak muter-muter naik motor. Tak terasa, waktu dan jam seolah terasa cepat sekali. Rasanya baru sebentar kami berdua berjalan-jalan. Waktu sudah mulai sore. Sore pun tiba.
Kami berdua berboncengan motor balik kembali ke kotaku. Selepas maghrib, kami sampai juga di kotaku. Kami berdua berada di kosnya pacarku. Kami berdua asik ngobrol sambil menikmati cemilan yang aku beli. Pokoknya, serasa dunia milik kita berdua. Sekitar pukul 7:30 malam, selepas isya, aku diantar pulang oleh pacarku, kekasihku, cintaku. Aku diantar hanya sampai ke seberang jalan ke masuk arah rumah kakekku. Waktu itu, memang aku tinggal ikut kakekku, karena aku pikir rumah kakekku sangat dekat dengan tempat kerjaku. Jadi, gak ada salahnya kan aku tinggal di sana. Hari pun terus berlalu. Namanya orang pacaran, pasti juga ada bumbu-bumbu perdebatan dikit-dikit lah. Kadang juga miskomunikasi. Saat yang paling romantis dan bahagia bagiku adalah saat pacarku memberikan ucapan ulang tahun di hari kelahiranku. Hari yang sangat spesial bagiku. Pacarku suka baju hitam, orangnya cuek dan tidak suka diatur, tetapi berhati lembut dan penyayang. Baru beberapa bulan kami pacaran, seperti anak-anak muda pada umumnya. Kami ketemuan, jalan-jalan, dan saling bercerita, bercanda dan tertawa. Itu dulu, saat kami berdua belum punya HP. Memang, saat itu belum banyak orang yang punya HP. Kami berdua sangat bahagia waktu itu, saling menyayangi dan mencintai. Pada suatu hari, tanpa aku tahu, tanpa memberitahuku, tiba-tiba dia pergi entah kemana, aku tidak tahu, tanpa pamit atau pesan sepatah kata pun. Hal yang sangat menyakitkan yang kurasakan pada waktu itu. Aku pun bertanya-tanya, kenapa? Kecewa, marah, dan benci bercampur menjadi satu. Waktu pun terus berjalan dan berlalu. Hingga pada suatu ketika, hidupku terasa kosong. Hujan-hujan dalam hidupku pun datang silih berganti. Pernah, aku merasa putus asa dalam menjalani hidup ini. Mungkin ini adalah doa-doa yang selalu aku panjatkan. Atau mungkin ini sudah menjadi suratan takdir yang harus terjadi. Hari itu, takdir mempertemukan kita berdua kembali. Allah Maha membolak-balikan hati. Hampir 2 windu, rasa cinta dan benci yang tertanam di hati dikarenakan perpisahan yang tak direlakan, kini melebur menjadi satu. Menjadi cinta yang ikhlas. Ikhlas karena Allah semata. Karena Allah yang Maha membolak-balikan hati tak kuasa menolaknya. Ketika kehadirannya sebagai cahaya penerang yang menerangi jiwaku yang hampa, seakan menjadi jawaban atas segala doa yang aku panjatkan. Kehadiranmu menjadi obat yang mujarab di saat aku mulai letih. Semua jawaban teka-teki yang selama ini terpendam akhirnya terjawab sudah. Rupanya, selama ini kami masih saling memikirkan. Begitu ajaibnya pertemuan hingga memberikan seseorang kekuatan untuk dapat tersenyum, menangis, bertekad, bertindak bahkan di saat dia penuh keputusasaan dan ketiadaan pertolongan. Membuatnya mampu bangkit kembali untuk melanjutkan hidup hari demi hari.
Tak semua hal dalam hidup kita berjalan seperti yang kita inginkan. Namun, hendaknya kita tetap berbaik sangka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya rencana manusia, Allah Ta'ala yang Maha memutuskannya. Mencintaimu adalah suatu anugerah terindah dalam hidupku. Kamu dan kenangan. Menerima bahwa segala keinginan tak seperti kenyataan. Kebersamaan denganmu, Anda bisa mengulang waktu. Kupastikan saat itu takkan kubiarkan kau meninggalkanku. Hanya rindu. Telah ku coba senyapkan rindu ini, namun tiada daya. Rasa ini sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, Engkau telah kabulkan permohonanku untuk bertemu dengannya, walau hanya sebentar. Terima kasih untukmu yang di sana. Masih kau berikan aku sedikit tempat di hatimu. Cukup untuk aku bertahan. Kisah ini terjadi 8 tahun yang lalu. Malam itu, Pak Gusti yang sedang duduk di teras rumah dan sambil sesekali menyerutup kopi hitamnya. Pak Gusti memiliki 3 orang anak laki-laki. Arman, anak pertama Pak Gusti, berusia 18 tahun. Yang kedua adalah Dika, berusia 10 tahun. Dan yang terakhir adalah Dani, yang berusia 2 tahun. Arman keluar dari rumah dan duduk di sebelah ayahnya. Ia pun mengutarakan keinginannya untuk menikah. Jelas saja, Pak Gusti kaget karena anaknya tiba-tiba ingin menikah. Lalu, ditanyailah siapa perempuan itu yang ingin dinikahinya. Arman pun menjawab, perempuan itu adalah Sylvie, kekasihnya dari desa sebelah, yang ternyata adalah teman sekolahnya dulu waktu SMP. Namun, Pak Gusti belum mengizinkan anaknya untuk menikah karena usianya yang masih muda, dan beliau meminta agar anaknya untuk bersabar, menunggu sekitar 2 tahun lagi sampai usianya genap. Pak Gusti menyuruh anaknya untuk bekerja dulu dengan baik. Meski sedikit kecewa, Arman hanya menjawab dengan anggukan saja. Setelah itu, Arman masuk ke dalam rumah dan mengambil ponselnya. Arman kemudian menuliskan sebuah pesan untuk kasihnya. Dia pun bercerita tentang apa yang baru saja dibicarakan dengan ayahnya. Sylvie, kekasih Arman, mengiyakan apa kata Pak Gusti dan membenarkan ucapan beliau tersebut. Setahun kemudian, hubungan keduanya masih baik-baik saja, meskipun mereka menjalani hubungan jarak jauh. Karena tempat kerja Sylvie dan Arman berbeda tempat, LDR yang mereka jalani terkesan romantis, meskipun tak pernah bertemu. Tapi, obrolan pesan singkat melalui SMS dan telepon gratisan di tengah malam bisa sedikit mengobati rasa rindu mereka. Pada tahun berikutnya, Arman mengabari bahwa ia akan pulang karena adik-adiknya akan dihitankan. Arman meminta kepada Sylvie untuk ikut diajak pulang ke rumahnya, tapi
Sylvie tak mendapatkan izin dari tempat kerjanya. Mereka berdua pun berencana untuk bertemu di bus kota saja untuk sekedar melepas rindu. Arman sengaja berangkat pagi-pagi sekali dari kota tempatnya bekerja, biar bisa sampai di kota itu pagi. Begitupun juga Sylvie, ya sudah bersiap-siap menuju halte tempat bus yang ditumpangi Arman lewat. Setelah beberapa jam, Arman mengabari bahwa ia akan sampai di halte tersebut dan menyuruh Sylvie untuk menunggu di pinggir halte. Sesaat kemudian, bus pun berhenti. Terlihat Arman di jendela melambaikan tangan, mengisyaratkan kepada Sylvie untuk naik. Betapa bahagianya hari itu, sepasang kekasih yang sekian lama tak pernah bertemu, akhirnya bisa dipertemukan. Ternyata waktu tak berpihak kepada mereka. 1 jam perjalanan seakan-akan terasa baru semenit. Terasa sangat kurang waktu mereka untuk bersama. Arman meyakinkan kepada Sylvie, apakah benar tak mau ikut turun dan pulang ke rumahnya. Sylvie sangat ingin ikut, tapi dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Hingga akhirnya, sampailah bis itu di desa Arman. Dan Arman pun berpamitan kepada Sylvie. Sylvie menitipkan bingkisan untuk Dika. Sedih rasanya berpisah kembali. Laju bis pun berhenti. Arman turun dan Sylvie hanya bisa menatapnya dari jendela bis. Sampai bis itu pun melaju kembali. Sesampainya di rumah, Arman disambut hangat oleh sanak keluarganya. Sudah ada beberapa tamu yang hadir di sana. Dari sebuah meja yang berada di tengah, terlihat seseorang melambaikan tangan kepada Arman. Lalu Arman pun menghampirinya, yang ternyata orang itu adalah Pak D. Rustam, saudara jauh dari keluarga Arman. Kemudian mereka pun ngobrol. Lalu Pak D. Rustam memperkenalkan perempuan yang duduk di sebelahnya. Beliau menyebutnya sebagai keponakan Bu Rustam yang bernama Indri. Ternyata Indri diam-diam menyukai Arman, lalu meminta bantuan kepada Pak D. Rustam untuk bisa menjodohkannya dengan Arman. Beberapa hari kemudian, Pak D. Rustam menelpon Arman dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Awalnya Arman menolak untuk datang karena ia sudah ada janji dengan Sylvie. Tetapi Pak D. Rustam tetap memaksa Arman untuk bisa datang karena ada hal yang penting. Akhirnya Arman pun mengiyakan tanpa berpamitan dengan orang tuanya dan hanya mengenakan baju seadanya. Arman mengeluarkan motor bapaknya, lalu menstaternya. Dari dalam rumah, Dika berteriak kepada kakaknya, "Mau kemana, Kak?" Arman hanya menjawab kalau dia hanya mau keluar sebentar. Lalu motornya pun melaju. Beberapa menit kemudian, Arman sampai juga di depan rumah Pak D. Rustam. Arman pun mematikan motornya dan mengucapkan salam di depan pintu. Pak D. Rustam menjawab salam dari dalam rumah, kemudian menyuruh Arman masuk ke dalam rumah. Tanpa basa-basi, Pak D. Rustam mengutarakan keinginannya, mengapa ia meminta Arman untuk datang ke rumahnya. Pak D. Rustam menyuruh Arman untuk mengantarkan Indri pulang ke rumahnya yang kebetulan agak jauh dari kotanya. Arman pun sempat menolak dengan alasan kecapean.
dan Arman yang lupa membawa helm. Arman bertanya, kenapa tidak Anton saja yang mengantarkan? Anton adalah anak Pak Rustam. Pak Rustam pun menjawab kalau Anton tak ada di rumah. Arman melihat Indri yang lagi sendiri duduk di antara mereka, hanya berdiam diri. Lalu Indri membuka suara dengan nada memohon kepada Arman untuk mengantarkannya pulang. Arman pun dengan berat hati akhirnya mengiyakan. Lalu mereka berdua bersiap-siap untuk berangkat. Pak Rustam memberikan sebuah helm dan sejumlah uang kepada Arman. Tapi Arman menolak uang tersebut. Namun, Pak Rustam terus saja memaksa sambil menyodorkan uang itu ke saku Arman. Dengan sangat terpaksa, Arman pun menuruti permintaan Pak Rustam. Setelah berpamitan, mereka pun berlalu. Di sisi lain, tampak Sylvie yang lagi panik dan kebingungan. Karena setiap mengirimkan pesan pada Arman, selalu tak ada balasan. Sesekali diteleponnya juga, tapi tak diangkat. Sylvie, yang mondar-mandir dan mempunyai firasat tak enak karena tak biasanya Arman seperti ini. Sylvie pun akhirnya memutuskan untuk datang langsung ke rumah Arman. Sesampainya di rumah Arman, Sylvie menutup pintu dan mengucapkan salam. Tampak Bu Gusti keluar dengan ramah. Bu Gusti mempersilahkan Sylvie masuk ke dalam rumah. Sylvie pun menjelaskan pria kedatangannya untuk menemui Arman. Tapi Bu Gusti tak tahu Arman ada di mana. Beliau bertanya dan mengusulkan untuk menelpon Arman. Sylvie kemudian mengeluarkan HP-nya dan segera menelpon Arman. Terdengar Dika keluar kamar sambil membawa HP yang ternyata HP Arman yang ketinggalan. Ternyata Arman lupa membawa HP-nya. Sylvie pun pasrah dan menunggu beberapa menit. Hingga akhirnya Sylvie memutuskan untuk berpamitan pulang. Di perjalanan, Arman dan Indri sudah memasuki kota Indri. Tapi dilihatnya awan hitam menggantung, pertanda akan turun hujan. Arman pun mengajukan motornya dengan cepat. Namun sayangnya, hujan turun lebih cepat sebelum mereka sampai. Arman kemudian meneduhkan motornya di teras toko. Dibukanya jok motor, berharap ada jas hujan di dalamnya. Tapi sialnya, Arman tak mendapati jas hujan itu. Karena melihat Arman yang begitu gelisah, Indri mengatakan kalau rumahnya sudah dekat dan akan melanjutkan perjalanan di tengah hujan. Arman pun menolaknya, namun Indri memastikan bahwa dia akan baik-baik saja. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan kembali, dan setelah berjalan beberapa meter, Indri memberitahu bahwa rumahnya sudah terlihat di depan sana. Sesampainya di depan rumah Indri pun mempersilakan Arman masuk dan duduk di ruang tamu. Tak berapa lama kemudian, Indri membawa segelas teh hangat dan baju kering. Dia pun menyuruh Arman untuk mengganti bajunya yang basah karena kehujanan. Arman lagi-lagi menolak, tapi Indri tetap memintanya untuk mengganti bajunya. Akhirnya, Arman pun menerimanya dan pergi ke kamar mandi. Indri meminta baju Arman yang basah untuk ditinggal dan nanti akan mencucinya. Ia mengatakan akan mengantarkannya besok bila ia pergi ke rumah Pak Rustam. Setelah keluar dari kamar mandi, ia berniat langsung pulang karena teringat tiada janji dengan Sylvie. Namun, saat akan berpamitan, Indri menyuruhnya minum teh yang telah ia buat. Awalnya Arman hanya berniat minum setengah saja. Tapi, setelah dirasa tehnya berbeda,
Dan tak sadar, segelas teh hangat itu telah kosong. Sepulang dari rumah Indri, Arman merasakan ada sesuatu yang aneh. Kenapa tiba-tiba dia jadi memikirkan Indri? Arman pun sudah jarang menghubungi Sylvie. Padahal SMS dan teleponnya tak pernah absen, tapi selalu diabaikannya. Hingga beberapa bulan kemudian, Arman ingin menikah. Kali ini Pak Gusti tak bisa lagi menahannya. Kemudian, Pak Gusti datang untuk melamarkan Indri. Dalam adat Jawa, sebelum menikah, harus dihitung sesuai hari lahir atau disebut dengan weton. Ternyata hasil hitungan weton antara Arman dan Indri itu tidak baik. Bahkan hitungannya yang paling buruk, yaitu kebu gerang, yang dipercaya akan ada kehancuran dalam rumah tangga dan akan ada nyawa yang jadi taruhannya. Tapi Arman bersikeras untuk menikahi Indri, apapun yang terjadi. Dengan berat hati, Pak Gusti merestui mereka untuk menikah. Pagi itu, Sylvie mendapatkan sebuah SMS dari nomor yang selalu ia nantikan. Namun, setelah dibuka, ternyata isi pesan itu membuatnya hancur. Bulan depan aku akan menikah. Jaga dirimu baik-baik ya Yang. Aku sayang sama kamu. Itu adalah isi pesan SMS dari Arman. Sylvie masih tak percaya dengan apa yang barusan ia baca. Tapi, tetap saja setelah mengirim pesan itu, Arman tak bisa dihubungi. Kemudian Sylvie menghubungi Mbak Vika. Mbak Vika adalah sepupu Arman, dan Mbak Vika pun membenarkan. Sylvie merasakan kehancuran yang sangat dalam. Sampai tibalah di hari pernikahan. Sylvie ingin sekali untuk datang di pernikahan Arman, tapi ia tak tahu alamat rumah Indri. Di saat ia menelpon Mbak Vika untuk bertanya alamat rumah Indri, ternyata Bu Gusti mendengarkannya, kemudian menjawab pertanyaan Sylvie. Bu Gusti sangat sedih atas keadaan ini. Beliau meminta maaf kepada Sylvie dan meminta Sylvie untuk tidak datang di pernikahan putranya karena takut terjadi hal yang tak diinginkan. Sylvie pun memahami keadaan tersebut, meski hatinya sangat sakit tanpa kalimat putus dari Arman dan ditinggal menikah begitu saja. Di awal pernikahan, Arman dan Indri, hubungan mereka baik-baik saja. Hingga kemudian Indri dikabarkan hamil. Namun saat kehamilannya berjalan 4 bulan, Indri mengalami keguguran. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba Pak Gusti mendadak jatuh sakit. Pak Gusti sudah diberobatkan ke sana kemari, namun belum ada juga kesembuhan. Hingga Pak Gusti menghembuskan nafas terakhirnya. Pak Gusti telah meninggal. Sebenarnya, setelah keguguran, Indri dilarang untuk hamil dalam waktu dekat. Tapi, ternyata Indri hamil lagi. Kehamilan Indri yang kedua masih terhitung rawan, hingga pada saat akan melahirkan, terpaksa Indri harus dioperasi. Di sini dokter tak bisa menyelamatkan Indri. Hanya bayinya saja yang berhasil diselamatkan. Indri meninggal dunia saat operasi melahirkan putrinya. Begitu cepat waktu berlalu. 2 tahun pernikahan Arman dan Indri harus berakhir.
Di bawah terik mentari, Pak Mono masih bersemangat mengayuh becaknya. Penumpang demi penumpang, receh demi receh dia kumpulkan, berharap bisa menghidupi keluarganya. Lelaki parubaya berumur 45 tahun itu bertubuh kurus, berkulit hitam. Wajahnya tampak lebih tua dari umurnya. Tak lain, karena tuntutan hidup yang begitu keras di tanah ibu kota, yang mengharuskannya bekerja siang dan malam. Tanpa lelah, tanpa mengenal waktu, Pak Mono dan istrinya Bu Sri Asih berjuang demi sesuap nasi. Mereka tak ingin berharap lebih. Mendapatkan rezeki hari ini untuk makan besok, itu saja sudah bersyukur, alhamdulillah. Pernah, suatu hari, Pak Mono hanya membawa uang 10.000. Karena sepi penumpang, tentu saja tak akan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang ternyata, Pak Mono mempunyai 3 orang anak. Rianti, gadis cantik dan pintar adalah harapan Pak Mono. Doa ibunya berharap bisa meningkatkan harkat martabat kedua orang tuanya kelak. Gadis yang baru duduk di kelas 3 SMA itu mempunyai cita-cita yang begitu tinggi sejak kecil, menjadi seorang dokter. Menjadi dokter adalah pilihan yang ingin diraihnya kelak. Karena Rianti berpikir, kalau dengan menjadi dokter, Rianti dapat membantu orang-orang sakit. Terlebih lagi pada orang yang berekonomi rendah seperti keluarganya. Dan itu pun terbukti dengan hasil ujian yang memuaskan. Dan Rianti mendapatkan beasiswa dari sekolah untuk masuk di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Rasa lelah Pak Mono seakan sirna ketika melihat anaknya rajin belajar. Sebagai kakak tertua, Rianti sangat berperan penting dalam mendidik adik-adiknya dan membimbing mereka belajar. Meski keluarga mereka sangat sederhana dan bisa dibilang jauh dari kata cukup, tapi mereka hidup bahagia. Di dalam rumah kontrakan yang berukuran kecil itulah Pak Mono bercengkerama dengan anak-anaknya. Pada suatu hari, Rianti meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk bekerja paruh waktu. Tapi, Pak Mono dan Bu Sri Asih menolak dengan keras. Pak Mono menginginkan anaknya untuk fokus dalam belajar dan meraih cita-citanya. Tapi, sifat keras kepala Rianti tak bisa dicegah oleh kedua orang tuanya. Dengan terpaksa, Pak Mono dan Bu Sri Asih mengizinkan anaknya bekerja paruh waktu dengan syarat tetap belajar dengan giat demi cita-cita yang diinginkannya. Hingga suatu hari, Rianti mendapatkan tawaran dari temannya menjadi tukang parkir di pasar tradisional. Yang mau tak mau, Rianti harus menerima pekerjaan itu untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Panas terik mentari, kumpulan asap motor, dan suara kendaraan yang berlalu lalang tak menyurutkan keinginannya untuk mengais rezeki. Masa mudanya dilewati, kerja dan belajar yang tak seperti remaja pada umumnya, yang dengan bebas nongkrong ke sana kemari. Senyum bagi adik-adiknya adalah penyemangat dia untuk selalu kuat dalam menjalani hidup ini. Rio dan Ria selalu menunggu kedatangan kakaknya sepulang kerja. Itu tak lain karena Rianti selalu membawakan oleh-oleh untuk kedua adiknya yang masih belia itu. Di atas ubin yang berasan kasur lantai yang tipis itulah Rianti selalu memangku kedua adiknya. Bu Sri Asih sepulang dari tempat kerjanya segera menyiapkan makan malam seadanya. Tiga tahun pun berlalu. Pikiran Rianti terpecah
antara pendidikan dan pekerjaan. Sebentar lagi Rianti akan ujian skripsi. Ketika Rianti belajar, tiba-tiba dia batu yang rasanya sangat sakit. Rasanya begitu sakit di dadanya. Dia pun terkejut ketika kemudian dia batuk lagi, dan dari mulutnya mengeluarkan darah. Tapi Rianti memilih merahasiakannya dari kedua orang tuanya, karena dia tak ingin membebani kedua orang tuanya dengan sakit yang dideritanya selama ini. Rianti sendiri tahu akan penyakit yang dideritanya. Dia hanya bisa berdoa agar dia bisa disembuhkan dari rasa sakitnya, tanpa membuat ayah dan ibunya tahu. Hari demi hari Rianti masih menjalani hidup seperti biasanya, mengatur kendaraan yang keluar masuk dan bergelut dengan polusi udara, membuat penyakitnya semakin parah. Karena terbentur dengan biaya, Rianti hanya mengobati batunya dengan obat-obatan yang ada di toko-toko terdekat. Suatu hari, Pak Mono mendapati Rianti terkulai lemas di tempat tidurnya. Batuk yang tak henti-henti membuat Bu Sri Asih panik. Hati ibunya teriris ketika melihat Rianti batuk disertai cairan darah kental dari mulutnya. Rio dan Ria menangisi keadaan kakaknya itu dari balik pintu. Tanpa pikir panjang, Pak Mono dan Bu Sri Asih membawa Rianti ke puskesmas terdekat. Malam yang begitu dingin membuat suasana semakin haru. Dikarenakan alat yang kurang memadai yang ada di puskesmas, terpaksa Rianti dilarikan ke rumah sakit dan membutuhkan biaya yang tak sedikit tentunya. Dalam rasa sakitnya, Rianti masih saja memikirkan kedua orang tuanya. Dia berontak, ingin pulang, karena tahu akan keterbatasan biaya. Hingga akhirnya, Rianti jatuh pingsan. Dokter menjelaskan kepada Pak Mono dan Bu Sri Asih kalau Rianti sudah mengidap kanker paru-paru stadium akhir yang sudah dideritanya bertahun-tahun. Bak disambar petir di siang bolong, Bu Sri Asih terkulai lemas mendengar penjelasan dokter. Dia tak menyangka anaknya menderita penyakit separah ini. Rianti memilih menyimpan rasa sakitnya sendirian dan tak ingin menambah beban dalam keluarganya. Dan hanya keajaibanlah yang bisa menyembuhkan penyakit Rianti. 1 minggu sudah Rianti dirawat di rumah sakit, tapi keadaannya tak kunjung membaik dan semakin parah. Pihak rumah sakit tak bisa berbuat banyak, tak lain karena keterbatasan biaya. Hingga pada hari Senin pagi, Rianti merintih kesakitan. Tubuhnya kurus kering tak berdaya. Dengan kalimat yang terbata-bata, Rianti meminta maaf kepada ayah dan ibunya dan meminta untuk selalu menjaga kedua adiknya. Hingga akhirnya Rianti pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Air mata, tangis tak tertahankan oleh kedua orang tuanya. Mereka tak menyangka Rianti meninggal dengan waktu yang begitu cepat. 3 hari setelah pemakaman Rianti, Pak Mono mendapatkan undangan dari kampus tempat Rianti menimba ilmu. Isi surat itu tak lain adalah undangan wisuda untuk anaknya. Keesokan paginya, Pak Mono dan Bu Sri Asih menghadiri acara wisuda untuk anaknya. Dengan mata yang berkaca-kaca, Pak Mono menerima penghargaan dari pihak kampus. Ternyata, Rianti dinobatkan menjadi mahasiswi terbaik dan mendapatkan nilai tertinggi di kampusnya. Haru, sedih, bangga, bercampur menjadi satu.
Rianti sudah membuktikan kalau dia anak yang hebat dan menjadi kebanggaan keluarga. Dengan berjalan pulang menuju pemakaman putrinya, Pak Mono mempersembahkan penghargaan itu kepada Arianti yang sudah tenang di alam sana tanpa merasakan sakit pada tubuhnya. Bandung 23 Maret 2015. Erwin, lelaki berumur 40 tahun itu tanpa asik menikmati suasana di pagi hari. Ditemani secangkir kopi hitam, dia mengobrol dengan Risma, istrinya. Keluarga kecil itu tampak bahagia, apalagi ditambah kehadiran dua malaikat kecil yang lucu-lucu dan menggemaskan, Ica dan Adelia. Meski jarak mereka berselisih 2 tahun, tapi mereka seperti anak kembar. Ica tahun ini akan sekolah di taman kanak-kanak, dan Adelia akan masuk sekolah SD. Erwin merupakan seorang aparat kepolisian. Polisi adalah cita-cita Erwin sejak masih kecil. Sifat yang selalu ingin mengayomi, menegakkan kebenaran itulah yang mendorong Erwin untuk menjadi aparat sipil negara. Ketika asik bermain dengan kedua anaknya, tiba-tiba HP Erwin berdering. "Siapa? Laksanakan." Ternyata telepon itu dari komandan atasannya yang melaporkan kalau ada perampokan toko emas. Karena ini adalah tugas dan tanggung jawab sebagai aparat negara, mau tak mau Erwin harus siap kapan saja dibutuhkan masyarakat. Erwin pun berpamitan kepada Risma yang masih sibuk dengan tumpukan kain yang akan dijahitnya. Setelah mencium pipi Ica dan Adelia, Erwin pun melaju dengan motornya. Sesampainya di lokasi, Erwin melihat segerombolan perampok yang bersenjata tajam. Tak hanya itu, perampok-perampok itu juga tampak menyandera beberapa orang yang ada di dalam toko emas itu. Erwin pun turun dari motornya, dan ia pun segera memasang strategi. Dengan cekatan, Erwin bisa melumpuhkan perampok-perampok itu. Dan ia pun meringkus perampok-perampok itu untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tak hanya pintar, Erwin juga menguasai jurus bela diri. Jadi tak heran kalau Erwin bisa melumpuhkan perampok-perampok itu dengan mudah. Kemudian, setelah selesai melaksanakan tugasnya, Erwin bersiap-siap untuk pulang ke rumah, karena ini hari merupakan hari liburnya. Saat melangkahkan kaki, dia melihat cincin bermata indah. Pasti ini akan cantik kalau dipakai Risma, gumanya di dalam hati. Erwin berniat untuk membelikannya untuk istrinya sebagai hadiah ulang tahun tanggal 25 Maret nanti. Setelah membeli cincin,
Erwin pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Di sepanjang jalan, Erwin tersenyum kecil sambil membayangkan hari bahagia Risma saat ulang tahun nanti dan mendapatkan kejutan darinya. Tibalah Erwin di rumah kecilnya. Tampak Ica dan Adelia sangat senang lihat kepulangan ayahnya itu. Mereka pun berlari sambil berteriak, "Boleh ayah pulang! Boleh ayah pulang!" Ica, gadis kecil berusia 4 tahun itu duduk di pangkuan ayahnya sambil memperlihatkan secari kertas yang bergambarkan ayah, ibu, dan kakaknya. Dengan suara khas cadel anak kecil, Ica berceloteh ke sana kemari. Meski Erwin merasa lelah, tapi melihat tawa ceria Ica dan Adelia, semua rasa lelahnya pun kini telah sirna. Erwin begitu bahagia karena diberi istri yang sangat soleha dan juga anak-anak yang memuaskan. Malam pun tiba. Setelah makan malam, Ica dan Adelia merasa ngantuk karena kelelahan bermain tadi siang. Risma pun melanjutkan kerjanya untuk menjahit baju-baju pelanggannya. Tiba-tiba, Erwin mengagetkannya dari belakang. Ternyata Erwin meminta dijahitkan baju berwarna putih. Risma tampak kebingungan karena tak biasanya Erwin bersikap aneh yang tiba-tiba minta dijahitkan baju berwarna putih. Risma hanya mengangguk, mengiyakan permintaan dari suaminya itu. Erwin pun bilang kalau baju itu akan dipakainya saat ziarah ke makam kedua orang tuanya nanti. Setelah itu, Erwin pun kemudian masuk ke kamar dan terlihat sedang menulis sesuatu dan juga menyimpan kertas gambar dari Ica. Dengan dibungkus rapi, kotak cincin itu disimpan di sebuah laci yang ada di meja kerjanya. Tak lain ternyata itu adalah kejutan yang dipersiapkan untuk Risma, istrinya, esok malam. Pagi pun tiba. Setelah selesai sarapan pagi, Erwin bersiap untuk bekerja. Tapi, tak seperti biasanya, Ica menangis dan melarangnya. Ica tidak mau ditinggal ayah. Ayah seperti Ica sayang ayah. Ica menangis dan melarang ayahnya untuk pergi. Suara cadel diiringi isak tangisnya itu semakin memberatkan Erwin untuk melangkah keluar. Hatinya serasa diiris-iris. Diciumilah pipi tembem gadis mungil itu. Dengan lembut, Risma kemudian menjelaskan dan meluluhkan hati gadis kecilnya. Tampak Adelia melambaikan tangan pada ayahnya. Hatinya muram dan sedih, yang tak seperti biasanya tersenyum manis melepas kepergian ayahnya untuk bekerja. Sepanjang hari dilalui seperti biasanya. Erwin bertugas, Ica, Adelia bermain, dan Risma mengawasinya sambil menjahit. Hingga malam pun tiba. Risma tampak cemas karena Erwin belum juga pulang. Tiba-tiba Risma mendapatkan SMS dari suaminya yang mengabarkan Erwin akan telat pulang karena ada tugas yang harus dilaksanakan dan akan pulang nanti pukul 10 malam. Tak terasa, Risma ketiduran di sofa ruang tamu ketika menunggu kepulangan suaminya. Tiba-tiba, dia dikagetkan suara foto pernikahan yang terpajang di meja dekat sofa terjatuh. Rupanya foto itu terjatuh karena ulah kucing peliharaannya yang tak sengaja menendang dan menjatuhkannya. Firasat Risma mulai tak enak. Dia menoleh ke jam dinding yang ada di atasnya. Dan ternyata sudah pukul 11 malam. Tapi
Suaminya belum juga pulang. Hati Risma semakin was-was dan mulai tak tenang. Tepat jam 12 malam, terdengar suara mobil ambulan dari kejauhan. Suara itu semakin dekat, dan ternyata suara itu berhenti di depan rumahnya. Risma pun kemudian membuka pintu, dan tampak Bapak Komandan Polisi, atasan dari suaminya, memerintahkan sejumlah anggota untuk menurunkan sebuah peti mati. Yang ternyata setelah dibuka itu adalah jenazah dari Erwin, suaminya. Detik itu juga, tangis Risma dan anak-anak pun pecah. Mereka tak menyangka pertemuannya tadi pagi merupakan pertemuan untuk yang terakhir kalinya. Terlebih lagi Ica, gadis kecil itu masih tak mengerti dan selalu menggoyang-goyangkan jenazah ayahnya. Di tengah tangisan anak-anaknya, Risma berbincang dengan komandan, dan Pak Komandan pun menjelaskan kalau Erwin telah gugur saat melaksanakan tugasnya ketika mengejar para begal. Ternyata para begal itu dilengkapi dengan senjata tajam berupa golok dan parang. Pada saat Erwin berhasil menangkap salah satu penjahat itu, tiba-tiba Erwin ditebas dengan parang dari belakang, tepat mengenai lehernya. Hingga leher Erwin nyaris terputus. Erwin telah gugur dalam membela kebenaran. Dia wafat dalam menjalankan tugas negara. Keesokan paginya, Erwin pun diberangkatkan menuju tempat beristirahatnya yang terakhir, yang diiringi dengan protokol pemakaman yang dipimpin oleh Komandan Kepolisian. Erwin pun dimakamkan tepat di samping makam ayah dan ibunya. Risma baru sadar kenapa suaminya tempo hari ingin dibuatkan baju putih dan ingin berziarah menemui almarhum ayah ibunya. Ternyata tak lain itu adalah pertanda akan semua kejadian ini. Malamnya diadakan acara tahlilan. Ica tampak tersenyum sambil memanggil ayahnya dari luar jendela. Ica melihat ayahnya yang berwajah pucat dengan leher yang penuh darah. Tangannya melambaikan tanda perpisahan dengan bidadari kecilnya itu. Bayangan Erwin tampak jauh menghilang. Ibu, ayah pulang, Bu. Ica melihat ayah. Risma dengan mata lebamnya segera memeluk anak-anaknya dan tak kuasa lagi meneteskan air matanya untuk kesekian kalinya. Keesokan paginya, Risma melihat Ica dan Adelia masih tertidur pulas karena dari semalam mereka tak bisa memejamkan mata. Apalagi Ica yang dari semalam berdiri di depan pintu menunggu kepulangan ayahnya. Ternyata Ica masih berharap ayahnya memanggil dan memeluk tubuh kecilnya. Risma pun membereskan meja kamar dan tak sengaja ia membuka laci. Tampak di situ terlihat bungkusan kecil berwarna merah dan secari kertas bertuliskan, "Aku menyayangi sampai nafas terakhirku. Happy birthday istriku." Dengan air mata yang menetes, Risma membuka bungkusan kecil yang ternyata adalah sebuah cincin emas. Tangisan Risma pun pecah. Tanggal 25 Maret yang harusnya menjadi hari kebahagiaannya kini menjadi hari duka. Erwin berhasil memberi kejutan kepada istrinya. Kejutan yang tak akan dilupakan oleh Risma. Tibalah hari ketiga atas kepergian Erwin. Risma mendapat kabar
kalau kawanan begal yang telah membunuh Erwin berhasil ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Ada juga yang mati tertembak saat mencoba melarikan diri. Rere, gadis cantik berlasung bibit itu tak kuasa menahan tangis seraya menggendong adiknya yang masih berusia 3 tahun. Bagaikan petir di siang bolong, ketika dia duduk di teras sambil mengawasi adiknya yang duduk sedang bermain. Tiba-tiba ada kabar dari tetangga sebelah yang mengabarkan kalau ibunya mengalami kecelakaan parah dan dilarikan ke rumah sakit. Tubuhnya pun gemetar ketika mendengar penjelasan dari dokter kalau ibunya mengalami patah tulang dan pendarahan di otak. Ayahnya yang bekerja sebagai satpam di sebuah perumahan segera pulang dan menuju ke rumah sakit di mana istrinya dirawat. Segala upaya dilakukan tim medis untuk menyelamatkan Ibu Tuti. Namun nasib berkata lain. Ibu Tuti menghembuskan nafas terakhir selang 2 jam dilarikan ke rumah sakit. Adik Rere yang masih belum mengerti apa yang dialami oleh ibunya hanya bisa diam melihat kakak dan ayahnya menangis di samping almarhum Ibu Tuti. Ibu yang tadi pagi masih menyapu dan menggendongnya. Rere pun termenung dengan mata yang berkaca-kaca dan bercucuran air mata. Dia masih tak menyangka kejadian yang begitu cepat itu menimpa dirinya. Lamunannya pun teringat ketika esok pagi saat Rere masih membantu ibunya mempersiapkan sarapan dan bekal makan siang untuk ayahnya. Jaga sholatmu, Nduk, dan juga Cici adikmu ya. Ibu itu ngomong apa toh? Kayak mau pergi jauh aja. Itulah kata-kata yang selalu terngiang di telinga Rere sebelum ibunya berpamitan untuk berangkat kerja ke pasar sebagai penjual pakaian di pasar tradisional tak jauh dari rumahnya. Seperti syarat, kalau Ibu Tuti akan menghadap Sang Ilahi, dia berangkat dengan motor metiknya. Tapi entah kenapa, kali ini Ibu Tuti mengenakan baju yang berwarna serba putih. Selang beberapa meter dari rumahnya, Ibu Tuti ditabrak sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Hingga kecelakaan maut pun itu pun terjadi. Ikhlas dan pasrah, semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah kata-kata dari ayah yang membuatnya sedikit tegar. Seperti biasanya, akan ada tahlilan selama 7 hari di rumah Rere untuk mendoakan almarhumah. Menjelang hari ketiga, setelah pukul 9 malam dan para bapak-bapak mulai membubarkan acara tahlilannya, mendadak Cici, adik Rere, menangis tanpa sebab. Dia selalu memanggil-manggil ibunya yang membuat hati Rere seperti disayat-sayat. Dia masih tak terima kehilangan malaikat tanpa sayap dalam hidupnya. Cici pun menangis sampai dia pun tertidur. Di dalam tidurnya, dia masih terisak-isak sambil memeluk baju daster yang biasa dipakai oleh sang ibu sewaktu masih hidup. Jam pun menunjukkan pukul 11 malam.
Ketika Rere mau menutup pintu, tampak dari jauh Rere melihat ibu sedang berdiri melambaikan tangannya. Dalam hati yang paling dalam, Rere pun berharap sosok itu adalah ibunya yang benar-benar datang dan hidup kembali. Tapi itu tak mungkin, karena Rere sadar kalau sosok bayangan itu hanyalah halusinasinya. Tibalah malam di mana menginjak 7 hari meninggalnya Bu Tutik. Acara tahlilan malam itu agak lama, karena ada kiai sebagai pengisi ceramah. Cici tiba-tiba mengalami demam yang tinggi, hingga membuatnya sedikit rewel. Tetangga dan saudara yang merasa iba bergantian menggendongnya. Hingga Cici minta diajak ke belakang rumah menuju tempat di mana Ibu Tutik biasa mengajaknya bermain, yaitu di tempat ayunan yang terbuat dari bambu. Entah karena desiran angin malam atau apa, ayunan itu pun bergerak dengan sendirinya, hingga mengeluarkan bunyi seperti kayu dan bambu bergesekan. Rere sedikit tenang karena Cici mulai tertidur. Ketika Rere memangku di ayunan bambu tersebut, tak terasa ia meneteskan air mata kesedihan ketika melihat tanaman sayuran di kebun belakang tumbuh dengan subur. Dia pun masih teringat jelas ibunya merawat dan menanam tanaman tersebut dengan penuh kasih sayang, karena berkebun adalah hobinya Bu Tutik. Ketika mau beranjak masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Rere. Suara itu terdengar lirih, tapi begitu jelas di telinganya. Suara itu persis suara almarhum ibunya. Yang mengagetkan lagi, dia mendengar suara isak tangis secara samar-samar. Bulu kudunya pun mulai merinding, hingga Rere langsung masuk ke rumah sambil menggendong Cici adiknya. Rere pun memilih merahasiakan kejadian yang dialami dari ayahnya. Di dalam hatinya, dia berpikir kalau sosok yang menyerupai ibunya itu adalah jelmaan jin khorin yang ingin mengganggu keluarganya. Sambil membaca Al-Fatihah, Rere kembali mengusap air matanya. Keesokan paginya, Rere membangunkan adiknya yang masih pulas tertidur. Dia sedikit bernafas lega karena demamnya mulai turun. Tiba-tiba Cici terbangun dan mulutnya yang mungil itu berceloteh. Kalau semalam ibunya datang menggendongnya. Meski suaranya yang cadel, tapi Rere mengerti dengan jelas apa maksud dari adiknya. Dan Rere menganggap kalau ibunya datang dalam mimpi Cici karena saking rindunya. Tak terasa, sudah 40 hari kepergian Bu Tutik pagi itu. Pagi itu Rere berangkat menuju ke toko pakaian milik almarhumah ibunya, sekedar ingin membersihkan barang-barang yang ada di toko. Ketika sedang menyapu, tiba-tiba Rere menemukan sebuah liontin emas berinisial R dan C, yang tentu saja liontin itu dipersembahkan untuk anak-anaknya, yaitu Rere dan Cici. Tanpa pikir panjang, Rere pun langsung memakai liontin itu, meski modelnya sederhana tapi sangat berkelas karena dikelilingi permata yang berkilauan. Matahari mulai bersembunyi di balik awan. Cuaca mendadak mendung dan sebentar lagi akan turun hujan. Rere pun memutuskan untuk pulang karena sebentar lagi ayahnya akan berangkat kerja, yang kebetulan mendapat shift masuk siang. Ketika Rere mengunci pintu toko, tiba-tiba ada seorang yang mengagetkannya dari belakang. Dan seseorang itu ternyata adalah tunawisma yang sering ada di sekitar pasar. Tunawisma itu menanyakan kenapa toko Bu Tutik sering ditutup. Tunawisma itu juga mengembalikan rantang makanan yang diberikan oleh Bu Tutik untuk dirinya.
2 hari yang lalu. Dan Rere pun terkejut mendengar perkataan si tunawisma tersebut, karena tak mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali. Rere hanya bisa diam dan mengangguk. Sebelum pergi, tunawisma itu berterima kasih kepada Bu Tuti karena sering memberi baju-baju dagangannya untuk dia. Siang itu, sesampai di rumah, Rere masih berpikir keras tentang perkataan tunawisma tentang ibunya. Sampai dia tertidur di samping Cici. Tiba-tiba kakinya seperti ada yang menggelitik, membangunkannya untuk sholat. Rere pun terbangun sambil berteriak. Suaranya sampai membangunkan Cici yang masih tertidur. Dan hari itu, ayahnya pulang agak malam karena tugas dari pekerjaannya. Terpaksa Rere di rumah sendirian dengan adiknya. Malam pun telah larut. Rere terbangun untuk sholat malam. Selesai sholat tahajud, alangkah terkejutnya ketika melihat Cici digendong sosok berbaju putih. Sosok tersebut menengah-bobokan Cici dengan lembutnya, dan terlihat Cici juga tertidur dengan pulasnya. Rere yang kaget langsung berteriak minta tolong, dan dengan sekejap makhluk itu pun menghilang setelah menaruh Cici di atas kasur. Kali ini dia ingin menceritakan kejadian aneh yang akhir-akhir ini dialami kepada ayahnya. Dan sore harinya, ayahnya mengajak Rere untuk datang ke makam ibunya untuk mendoakan agar tenang di alam sana. Sepulang dari makam, ada seseorang yang menunggu mereka di teras rumah. Dan orang itu adalah Bu Suryani, sahabat dari Bu Tuti semasa masih hidup. Setelah mempersilahkan masuk, Bu Suryani mengutarakan masuk kedatangannya, yaitu untuk menjodohkan kembali putra putri mereka. Bu Suryani mengawali cerita di mana awal mula perjanjian Bu Tuti dan Bu Suryani. Perjanjian itu dilakukan 3 bulan yang lalu, 2 minggu sebelum Bu Tuti mengalami kecelakaan. Bu Tuti yang semasa hidup merasa hutang budi kepada Bu Suryani dan sudah menganggap saudara, berniat untuk menjodohkan Rere dengan Chandra, anak Bu Suryani. Kata Bu Suryani, Bu Tuti ingin sekali melihat anaknya menikah selagi dia masih hidup. Dan liontin yang ditemukan Rere ternyata liontin untuknya dan Chandra. Bu Tuti sangat berharap Rere dapat menerima Chandra sebagai calon suaminya yang dinilai sangat pantas untuk melindunginya kelak kalau dia sudah tak ada. Dan sebelum Bu Tuti mengatakan kepada suami dan anaknya soal perjodohan itu, dia meninggal terlebih dahulu. Mendengar perkataan itu, Rere baru mengerti kenapa ibunya selalu mendatanginya. Dan akhirnya Rere pun menerima perjodohan itu tanpa ada paksaan, termasuk dari Bu Suryani dan ayahnya. Ini terlebih karena rasa baktinya kepada orang tuanya. Dua tahun pun berlalu. Rere dan Chandra hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak yang lucu. Meski begitu, sampai sekarang Rere masih merasakan kedatangan ibunya. Bahkan ketika perasaan sedih sekalipun. Dan benar saja, Chandra adalah pilihan Bu Tuti yang tepat untuk menjaga Rere dan adiknya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk
terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.